Seorang anak laki-laki berambut pirang yang berdiam di sebuah planet yang hampir tidak lebih besar dari dirinya sendiri. Ya, dialah Pangeran Cilik atau The Little Prince. Pada kesempatan ini, kita akan membahas novel The Little Prince karya Antoine de Saint-Exupéry. Dalam novel ini, menceritakan tentang pertemuan tokoh utamanya yaitu seorang pilot dengan seorang pangeran cilik dari luar angkasa di tengah-tengah gurun Sahara. Dalam percakapan mereka, terungkap sedikit demi sedikit mengenai bagaimana pangeran cilik bisa berada di gurun Sahara. Pangeran cilik mengaku berasal dari planet lain yakni berupa asteroid kecil. Di planetnya terdapat 2 gunung aktif dan 1 gunung mati yang hanya setinggi lututnya. Juga ada satu yang sangat istimewa di planet itu, yakni sebuah bunga mawar yang sangat indah. Pangeran sangat tertarik padanya dan rela melakukan apapun untuk sang mawar. Namun, sang mawar sangat angkuh. Akhirnya, Pangeran Cilik memutuskan untuk meninggalkan mawar dan planetnya. Lalu, ia berpetualang ke berbagai planet untuk mencari jawaban tentang kehidupan. Sebelum tiba di bumi, Pangeran Cilik singgah di planet lainnya yang dihuni banyak orang dewasa yang menurutnya aneh. Dan di planet bumilah Pangeran Cilik bertemu ular, bunga-bunga mawar, rubah, orang dewasa dengan berbagai karakter dan tingkah laku. Ia belajar banyak hal dari yang pernah dijumpainya itu. Hingga akhirnya Pangeran Cilik sadar apa yang harus ia lakukan, yaitu kembali ke planetnya dan kembali melindungi sang mawar cantik. Sedangkan sang pilot, ia juga mengalami perubahan besar dalam hidupnya setelah pertemuan dengan sang Pangeran Cilik. Keduanya memang berpisah dan menjalani hidup di tempat masing-masing. Tapi, apa yang telah dialami keduanya dalam pencarian arti hidup telah menjadikan mereka mampu menghadapi hidupnya dengan lebih baik. Seperti yang tertera pada judul pembahasan kali ini, berikut penjelasan mengenai multidisiplin sastra. Multidisiplin sastra adalah cara pandang yang melibatkan lebih dari satu disiplin atau beberapa ilmu tertentu. Di sini terdapat disiplin sastra yang digabungkan dengan ilmu lain yang gunanya untuk menganalisis suatu karya sastra. Nah, pada novel ini kita akan membahas dengan menggunakan teori psikologi sastra. Menurut Ratna, psikologi sastra adalah analisa terhadap sebuah karya sastra dengan menggunakan pertimbangan relevansi ilmu psikologi. Penggunaan ilmu psikologi ini berarti menganalisis karya sastra dari kondisi kejiwaan pengarang, tokoh pada karya, maupun pembaca karya sastra tersebut. Aspek psikologi sastra terdiri dari kejiwaan, emosi, dan batin manusia. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa emosi yang terkandung dalam novel ini, yaitu cinta. Merupakan salah satu emosi yang paling penting dalam kehidupan. Seseorang akan mencintai hal yang membuatnya bahagia, aman, dan nyaman. Perasaan ini akan mengikat perasaan seseorang dengan orang lain. Motivasi untuk berkorban demi orang yang terdekat akan lahir dari rasa cinta itu. Dibuktikan pada bagian, orang tidak mau mati bagi kalian. Bunga mawarku, bagi orang sembarangan tentu mirip dengan kalian. Tapi ia hanya setangkai lebih penting dari kalian semua. Karena dialah yang telah kusiram, karena dialah yang kuletakkan di bawah sungkup, karena dialah yang kulindungi dengan penyekat, karena dialah yang kubunuh ulat-ulatnya, kecuali 2, 3 untuk kupu-kupu. Karena dialah yang kudengar keluhnya, bualannya, atau malah kadang-kadang kebisuannya, karena dialah mawarku. Selanjutnya, gembira. Emosi ini akan dirasakan apabila seseorang merasa bahagia dan itu berarti ada suatu hal yang menyenangkan hatinya. Orang biasanya merasa gembira apabila mendapatkan hal yang baik dalam hidupnya atau mendapati bahwa harapannya terkabul sesuai dengan apa yang diinginkan. Dibuktikan pada bagian,
"Senangnya aku," kata pangeran cilik saat mengetahui domba memakan semak. Selanjutnya, malu. Perasaan ini timbul ketika seseorang merasa telah melakukan suatu perbuatan yang mempertaruhkan harga dirinya. Hal ini dibuktikan pada bagian "Aku malu, tidak dapat menguap lagi," kata pangeran cilik dengan muka merah. Selanjutnya, takut. Emosi ini dirasakan ketika merasa terancam atau berada pada situasi yang gawat. Dibuktikan pada bagian "Aku akan lebih takut lagi nanti malam." Selanjutnya, sedih, yaitu emosi yang dirasakan ketika seseorang mengalami hal yang mengecewakan atau menyakiti hatinya, juga mengalami kehilangan sesuatu yang disayangi. Dibuktikan pada bagian ia mengeluh dengan sedih dan berkata lagi dalam hati, "Dialah satu-satunya yang dapat menjadi sahabatku, tapi planetnya terlalu kecil, tidak ada tempat untuk 2 orang." Dapat kita simpulkan bahwa novel ini mengandung unsur psikologi di dalamnya. Baik, sekian dulu pembahasan mengenai novel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.